Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin membawakan pembahasan pada bab 5 yaitu Masuknya Jepang ke Indonesia dan organisasi pergerakan masa pendudukan Jepang. Perkenalkan, nama saya Naila Anastasia. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai masuknya Jepang ke Indonesia dan cabutan rakyat Indonesia. Sebelumnya, Jepang telah memenangkan Perang Dunia Kedua pada 8 Desember 1941 di dalam Perang Pasifik antara Jepang dan militer Amerika. Kemudian serangan Jepang ini ditujukan kepada Indonesia. Serangan Jepang bertujuan untuk mendapatkan cadangan logistik dan bahan industri perang. Pada Januari 1942, Jepang telah memasuki permukaan Indonesia. Tentara Jepang masuk melalui Ambon dan menguasai wilayah Maluku. Meskipun pasukan NKRI dan pasukan Australia menghalangi, tetapi tentara Jepang tidak bisa dibendung. Jepang kemudian memasuki Sumatera setelah menghancurkan Pontianak. Pada tanggal 1 Maret 1942, kemenangan tentara Jepang dalam Perang Pasifik menunjukkan kemampuan Jepang dalam mengontrol wilayah yang sangat luas, yaitu dari Burma sampai Pulau Wakut di Samudera Pasifik. Setelah daerah-daerah di luar Jawa dikuasai, Jepang memusatkan perhatiannya untuk menguasai tanah Jawa sebagai pusat pemerintahan Hindia Belanda. Untuk menghadapi gerak invasi tentara Jepang, blok sekutu terdiri dari Amerika Serikat, Belanda, Australia, dan Inggris membentuk komando yang disebut APDAKO yang bermarkas di Lembang. Letnan Jenderal Terpurten diangkat sebagai Panglima APDAKO. Namun kekuatan APDAKO tidak mampu menyelamatkan Hindia Belanda dari kekalahan. Dalam pertempuran di Laut Jawa, Angkatan Laut Jepang berhasil menghancurkan pasukan gabungan Belanda Inggris yang dipimpin oleh Laksamana Karel Durkheim. Akhirnya pada tanggal 8 Maret 1942, Jenderal Terpurten atas nama Komandan Pasukan Belanda atau Sekutu menandatangani penyerahan tidak bersyarat. 2. Sambutan rakyat Indonesia. Seperti yang di awal, Jepang telah mengakui bahwa dia adalah saudara tua dari Indonesia, sehingga bangsa Indonesia membebaskan dari kekuasaan Belanda. Di mana-mana terdengar ucapan Banjai Banjai atau artinya yang itu selamat datang, selamat datang. Sementara itu, pihak tentara Jepang terus melakukan propaganda untuk terus menggerakkan dukungan rakyat Indonesia. Setiap kali radio Tokyo mendengarkan lagu Indonesia Raya, di samping lagu Kinigayo, bendera yang berwarna merah putih dikibarkan berdampingan dengan bendera Jepang Hiromaru. Tentara Jepang juga mempropagandakan bahwa datangannya ke Indonesia untuk bebaskan rakyat dari cengkraman penjajahan. Pun kekuatan APDAKO tidak dapat menyelamatkan Hindia Belanda dari kekalahan di Laut Jawa, dan Laut Jepang berhasil menghancurkan pasukan gabungan dari Inggris yang dipimpin oleh Laksamana Karel Durkheim. Akhirnya pada tanggal 8 Maret 1942, Jenderal Terpurten atas nama Komandan Pasukan Belanda atau menandatangani penyerahan tidak bersyarat, namun kekuatan APDAKO tidak mampu menyelamatkan Hindia Belanda.
Belanda dari kekalahan. Pada pertempuran di Laut Jawa, Angkatan Laut Jepang berhasil menghancurkan pasukan gabungan Belanda Inggris yang dipimpin oleh Laksamana Marel Durkheim. Pada tanggal 8 Maret 1942, Jenderal Vervoorten atas nama Komandan Pasukan Belanda atau Sekutu menandatangani penyerahan tidak bersyarat kepada Jepang yang diwakili Jenderal Imamura, dilaksanakan di Kalijati, Subang. Penyerahan Belanda pada Jepang kemudian dikenal dengan kapitulasi Kalijati. Saya Wan Pertiwi, saya akan membahas tentang pembentukan pemerintahan militer. Nah, pada pertengahan tahun 1942, timbullah pemikiran markas besar tentang penduduk Jepang agar penduduk di Jepang ini atau warga-warga yang di sekitar Jepang mengikuti aktivitas militer. Nah, aktivitas militer ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, ada aktivitas pemerintahan oleh Angkatan Darat, yaitu Tomisudan untuk Sumatera, pusatnya ada di Bukit Tinggi. Nah, yang kedua, Samusudan di Jawa dan Madura, pusatnya ada di Jakarta. Nah, militer ini sangat kokoh dan sangat kuat dengan adanya tambahan angkatan laut, yaitu Danai Kentine. Nah, yang ketiga ada angkatan laut untuk posisi Maluku. Wilayah ini juga sangat penting bagi Indonesia, mau itu dari segi militer atau segi ekonomi. Susunan pemerintahan militer Jepang ini juga terbagi 3. Nah, yang pertama adalah panglima yang tertinggi atau juga bisa disebut dengan orang-orang yang pemimpin. Nah, yang kedua ada Guseikan, kepala pemerintahan yang dirangkap oleh staf-stafnya. Nah, yang ketiga ada Gunseibu dengan pemerintahan yang bertugas untuk melatih keamanan. Di dalam pemerintahan Jepang, mereka juga membuat dengan kesatuan polisi militer. Setelah pemerintahan ditetapkan, yang hanya boleh didengarkan adalah Kimiago. Belum tentara datang ke Indonesia, lagu Indonesia ini boleh didengarkan di radio Tokyo. Nah, kultilar Jepang melakukan perubahan. Nah, perubahan apakah itu? Nah, perubahannya adalah tunjuk tarik Jepang dirubah menjadi tarik Masehi. Nah, tarik Masehi dengan tahun 1942 dengan tahun perubahannya 2602. Mulai tahun 1942, mereka merayakan hari lahirnya Kaisar Hirohito. Mulai itu Jepang melakukan kebijakan. Nah, kebijakan apa itu? Kebijakannya adalah boleh berbahasa Belanda, namun mereka diwajibkan dan diharuskan mengikuti bahasa-bahasa Jepang. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selamat pagi semua. Perkenalkan, nama saya Tia Anastasia. Saya akan melanjutkan pembahasan dari materi yang sudah dijelaskan teman saya sebelumnya. Saya akan menjelaskan materi saya tentang pemerintahan sipil. 4. Pemerintahan sipil. Jepang juga mengembangkan pemerintah sipil pada bulan Agustus 1942. Pemerintahan militer berusaha meningkatkan sistem pemerintahan, antara lain dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 27 tentang aturan pemerintah daerah dan dimantapkan dengan Undang-Undang Nomor 28 tentang pemerintah Shu serta Tokubutsushi. Dengan undang-undang tersebut, pemerintah akan dilengkapi dengan pemerintahan sipil. Menurut Undang-Undang Nomor 28 ini, pemerintahan daerah yang tertinggi adalah Shu atau Karesidenan. Seluruh Pulau Jawa dan Madura, kecuali Kochi Yogyakarta dan Kochi Surakarta, dibagi menjadi daerah-daerah Shu, Karesidenan, Si, Kota Praja, Ken, Kabupaten, Gun, Kawawedan, Son, Kecamatan, dan Ku, Desa atau Kelurahan. Seluruh Pulau Jawa dan Madura dibagi menjadi 17 Shu. Pemerintah Shu itu dipimpin oleh seorang Shuchokan. Shuchokan memiliki kekuasaan seperti gubernur pada zaman Hindia Belanda, meliputi kekuasaan legislatif dan eksekutif. Dalam menjalankan pemerintah, Shuchokan dibantu oleh Chokan Kanbo atau Majelis Permusyawaratan Shu. Setiap Chokan Kanbo ini memiliki 3 bu atau bagian, yakni Naiseibo bagian pemerintah umum, Kaisabu bagian ekonomi, dan
Kei Satsubu, bagian kepolisian. Pemerintahan penduduk Jepang juga merupakan sebuah kota yang dianggap memiliki posisi sangat penting, sehingga menjadi daerah semacam daerah swatantra atau otonomi. Daerah ini disebut Tokubutsushi, kota istimewa, yang posisinya dan kewenangannya seperti Shu, yang berada langsung di bawah pengawasan Gunseikan. Sebagai contoh adalah kota Batavia. Sebagai Batavia, Tokubutsushi di bawah pimpinan Tokobetu Shichu. Pemerintahan Jepang juga membentuk Tonarigumi yang pada masa sekarang yang kita kenal dengan rukun tetangga atau RT. Tanorigumi ini digunakan oleh pemerintah Jepang untuk mengawasi gerak-gerik rakyat agar dapat dipantau oleh pemerintah Jepang. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Selamat pagi semua, perkenalkan nama saya Novalira Andriani. Saya akan melanjutkan pembahasan dari materi yang sudah dijelaskan teman saya sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan organisasi yang bersifat sosial kemasyarakatan yang dibentuk pada masa pendudukan Jepang. Organisasi yang bersifat sosial kemasyarakatan antara lain yaitu 1. Gerakan 3A, 2. Putra, 3. Jawa Hokokai, dan yang terakhir Miyai. Yang pertama adalah Gerakan 3A. Penggagasnya yaitu Hitoshi Shimizu pada tanggal 29 April 1942. Dengan ketuanya adalah Mr. Syamsuddin. Adapun tujuan dari 3A yaitu untuk mendapatkan simpati bangsa Indonesia. Isi dari Gerakan 3A adalah yang pertama, Nippon Cahaya Asia, yang kedua, Nippon Pelindung Asia, yang ketiga, Nippon Pemimpin Asia. Terdapat BPAR, yaitu Barisan Pemuda Asia Raya. Wadah ini digunakan untuk menanamkan semangat Jepang. Akan tetapi, kedatangan 3A sendiri tidak bertahan lama. Akhirnya pada bulan Desember 1942 dibubarkan. Organisasi selanjutnya adalah Pusat Tenaga Rakyat atau Putra, didirikan pada 6 April 1943. Dibentuk oleh 4 serangka yaitu Insinyur Soekarno, Ki Hajar Dewantara, Muhammad Hatta, dan Kiai Haji Mas Mansur. Putra bertugas untuk memusatkan segala potensi masyarakat Indonesia guna membantu Jepang dalam perang. Di samping tugas di propaganda, Putra juga bertugas memperbaiki bidang sosial ekonomi. Putra juga digunakan Jepang untuk memobilisasi massa pembantu perang. Putra dimanfaatkan oleh 4 serangkai untuk menanamkan rasa nasionalisme Indonesia. Hingga akhirnya Putra dibubarkan. Kemudian setelah itu dibentuk Jawa Hokokai atau Himpunan Kebaktian Jawa, dipimpin oleh Gunseikan, kepala pemerintahan militer yang dijabat oleh kepala staf tentara. Sedangkan Insinyur Soekarno menjabat sebagai penasihat. Tujuannya adalah untuk penghimpunan tenaga rakyat baik secara lahir dan batin, sesuai dengan semangat Hokoshishin atau semangat kebaktian. Anggota Jawa Hokokai adalah para pemuda yang berusia di atas 14 tahun. Perhimpunan ini bertugas mengerahkan rakyat agar pengumpulan padi, permata, besi-besi tua, dan barang berharga lainnya demi kepentingan perang Jepang. Selanjutnya yaitu Majelis Islam A'la Indonesia atau MIAI. Ini merupakan salah satu organisasi pergerakan nasional Indonesia yang berkembang pada masa Belanda, yang tidak dibubarkan oleh Jepang dikarenakan MIAI ini memiliki semangat sama dengan Jepang, yakni anti Barat. Adapun tugas dan tujuan MIAI waktu itu adalah menempatkan umat Islam pada kedudukan yang layak dalam masyarakat Indonesia, mengharmoniskan Islam dengan tuntutan perkembangan zaman, dan ikut membantu Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. Pada tahun 1943, MIAI dibubarkan, dan sebagai gantinya, Jepang membentuk Majelis Syura Muslimin Indonesia, atau disebut dengan Masyumi. Ketua majelis ini adalah Hashim Asy'ari dan wakil ketuanya dijabat oleh Mas Mansur dan Wahid Hashim.
Sedangkan Bagus Hadikusumo dan Abdul Wahab sebagai penasihatnya. Selamat pagi semua, perkenalkan nama saya Amanda Zakila. Saya akan melanjutkan pembahasan dari materi yang telah disampaikan oleh teman saya. 2. Organisasi semi militer. A. Pengarahan Tenaga Pemuda. Barisan Pemuda Asia Raya tingkat pusat diresmikan pada tanggal 11 Juni 1942 dengan pimpinan Dr. Slamet Sudibyo dan S.A. Saleh. Sebenarnya BPAR bagian gerakan dari 3A. Program latihan BPAR diadakan dalam jangka waktu 3 bulan dan jumlah peserta tidak dibatasi. Semua pemuda boleh masuk mengikuti latihan. Dalam latihan-latihan tersebut ditekankan bukti mengingat mereka akan menjadi aparat pemimpin. B. Organisasi Sainendan. Sainendan atau Korps Pemuda adalah organisasi para pemuda yang berusia 14-22 tahun. Pada awalnya, anggota Sainendan 3.500 orang, pemuda dari seluruh Jawa. Tujuan dibentuknya Sainendan adalah untuk mendidik dan melatih agar pemuda dapat menjaga dan mempertahankan tanah airnya dengan kekuatan sendiri. Tokoh-tokoh Indonesia yang pernah menjadi anggota Sainendan ada antara lain Soekarni dan Leyteif Hendra-Diningrat. C. Keibodan. Organisasi Keibodan atau Korps Kewaspadaan merupakan organisasi semi militer yang anggotanya para pemuda yang berusia 25-35 tahun. Ketentuan utama untuk dapat masuk ke Keibodan adalah mereka yang berbadan sehat dan perlakuan baik. Pembina Keibodan adalah Departemen Kepolisian atau Keimubu dan di daerah Shu atau Su dibina oleh Bagian Kepolisian atau Ketsabbusu. Agustus 1943 juga dibentuk Funjinkai atau Perkumpulan Wanita. Anggotanya minimal harus berusia 15 tahun. Funjinkai bertugas di garis belakang untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat melalui kegiatan pendidikan dan kursus-kursus. D. Barisan Pelopor. Pada pertengahan tahun 1944 diadakan rapat Chausanin atau Dewan Pertimbangan Pusat. Sebagai wujud konkret dari kesimpulan rapat itu, maka pada tanggal 1 Desember 1944 Jepang membentuk organisasi baru yang dinamakan Barisan Pelopor. Organisasi semi militer Barisan Pelopor ini tergolong unik karena pemimpinnya seorang nasionalis. Barisan Pelopor ini berada di bawah naungan Jawa Hokkakai. Anggotanya mencapai 60.000 orang. E. Hizbullah. Pada tanggal 7 September 1944, PM Jepang Kaesong mengeluarkan janji tentang kemerdekaan Indonesia. Sementara keadaan di medan perang, Jepang mengalami berbagai kekalahan. Jepang mulai merasakan kekalahan berbagai kesulitan. Keadaan tersebut memicu Jepang untuk menambah kekuatan yang telah ada. Pada tanggal 15 Desember 1944, berdiri pasukan relawan pada pemuda Islam yang dinamakan Hizbullah atau Tentara Allah. Selamat pagi semua, perkenalkan nama saya Rizka Sapitri. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya sebelumnya. 3. Organisasi militer. A. Heiho. Heiho atau pasukan pembantu adalah prajurit Indonesia yang langsung ditempatkan di dalam organisasi militer Jepang, baik angkatan darat maupun angkatan laut. Syarat-syarat untuk menjadi tentara Heiho: yang pertama, berumur 18-25 tahun, yang kedua berbadan sehat, yang ketiga berkelakuan baik, dan yang keempat berpendidikan minimal sekolah dasar. Tujuan pembentukan Heiho ini adalah membantu tentara Jepang. Kegiatannya seperti membangun kubu-kubu pertahanan, menjaga kamp pertahanan, dan membantu perang tentara Jepang di medan perang.
Sebagai contoh, banyak anggota HEIHO yang ikut perang melawan tentara Amerika Serikat di Kalimantan, Irian, bahkan ada yang sampai ke Birma. Organisasi HEIHO lebih terlatih di dalam bidang militer dibanding dengan organisasi-organisasi lainnya. Kesatuan HEIHO merupakan bagian integral dari pasukan Jepang. Dalam HEIHO telah ada pembagian tugas seperti bagian pemegang anti pesawat, tank, artileri, dan pengemudi. Sejak berdiri sampai akhir pendudukan Jepang, diperkirakan jumlah anggota HEIHO mencapai 42.000 orang dan sebagian besar mencapai 25.000 berasal dari Jawa. Namun, dari sebagian banyaknya anggota HEIHO, tidak ada seorang pun yang berpangkat perwira, karena pangkat perwira hanya untuk orang Jepang. B. Peta. Karena adanya rasa ketakutan dari serangan sekutu, Jepang berusaha agar Indonesia dapat dipertahankan dari serangan sekutu. Jepang masih berusaha agar ada pasukan yang secara konkret mempertahankan Indonesia. Oleh karena itu, Jepang berencana membentuk pasukan untuk mempertahankan tanah air Indonesia yang disebut dengan Pasukan Pembela Tanah Air atau PETA. PETA adalah organisasi Jepang yang pemimpinnya bangsa Indonesia yang mendapatkan latihan kemiliteran. Mula-mula yang tugasi untuk melatih anggota PETA adalah seksi khusus dari bagian intelijen yang disebut Tokubetsuhan. Tugas intelijen ini dipimpin oleh Yanagawa. Latihan PETA itu kemudian berkembang secara sistematis dan terprogram. Penyelenggaraannya berada di dalam Seinen Dojo atau panti latihan pemuda yang terletak di Tangerang. Pada akhir latihan angkatan kedua di Seinen Dojo, keluar perintah dari Panglima Tentara Jepang Letnan Jenderal Meikichi Harada untuk membentuk pasukan pembela tanah air atau PETA. Berkaitan dengan itu, Gatot Mangkuprojo diminta untuk mengajukan rencana pembentukan organisasi tentara pembela tanah air. Akhirnya, pada tanggal 3 Oktober 1943, secara resmi berdirilah PETA. Berdirinya PETA berdasarkan peraturan dan perintah Jepang yang disebut Osamu Seinedan nomor 44. Berdirinya PETA mendapat sambutan hangat dari kalangan pemuda. Banyak pemuda yang ikut mendaftarkan diri menjadi anggota PETA. Pembahasan dari kelompok kami, mohon maaf bila ada salah kata dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.